Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang metodologi penelitian dan penulisan hukum. Di sini saya akan memaparkan metodologi penelitian secara umum terlebih dahulu, kemudian baru menuju metodologi penelitian hukum wabil khususnya. Metode penelitian ini merupakan kunci untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Sebelum kita membahas tentang metodologi penelitian hukum, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat taufik hidayahnya serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Apa sih yang disebut metode? Metode merupakan suatu cara untuk memahami subjek atau objek penelitian untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penelitian merupakan proses pengumpulan atau analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Di dalam sebuah penelitian ilmiah, ada beberapa karakteristik yang dapat menjadi acuan kita untuk melakukan sebuah penelitian. Adapun karakteristik tersebut, yang pertama sistematis, yang kedua logis, yang ketiga empiris, yang keempat redukatif, yang kelima replicable dan transmittable, serta yang terakhir memiliki kegunaan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan karakteristik yang saya sebutkan tadi? Berikut saya jelaskan. Yang pertama, sistematis. Sistematis di sini dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah itu harus seruntut atau berurutan tahapan demi tahapannya. Seperti misalnya dalam sebuah penelitian itu pasti diawali dengan pendahuluan, tinjauan teoritis, metode penelitian, hasil dan pembahasannya, selanjutnya terakhir penutup. Nah, inilah yang disebut dengan tahapan demi tahapan penelitian. Saya ingatkan, jangan dibalik, karena jika dibalik, nanti tidak di ACC dosen pembimbingnya. Yang kedua, logis. Yang namanya sebuah penelitian, pastinya harus logis dan masuk akal. Jangan sampai kita melakukan penelitian yang tidak masuk akal. Seperti misalnya sebuah penelitian tentang efektivitas guna-guna untuk memenangkan hati seorang wanita ditinjau dari ilmu perdukunan. Ini tentu tidak masuk di akal, bukan? Yang ketiga, empiris. Empiris ini disebut sebagai sesuatu yang nyata. Jangan sampai kita melakukan suatu penelitian untuk suatu permasalahan yang tidak terjadi atau untuk sesuatu yang tidak nyata. Selanjutnya yang keempat, redukatif. Redukatif ini merupakan pengertian menghilangkan keraguan-raguan. Menghilangkan keraguan-raguan di sini artinya hasil dari sebuah penelitian yang kita lakukan itu haruslah dapat memberikan kepastian atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita tuangkan dalam suatu rumusan permasalahan. Maka, yang perlu teman-teman ingat di sini, dalam sebuah rumusan masalah itu ada dua pertanyaan, maka dalam kesimpulan terakhir juga terdapat dua jawaban. Jangan sampai kita mengurangi atau jangan sampai kita menambahkan kesimpulan tersebut.
Selanjutnya yang kelima, replicable dan transmittable. Artinya, sebuah penelitian itu harus dapat ditinjau ulang. Ilat saya tertekuk ya. Ditinjau ulang atau dapat dilakukan penelitian lainnya dengan subjek yang berbeda, dan sebuah penelitian itu harus dapat dipahami dan bermanfaat bagi peneliti lainnya. Seperti dalam sebuah penelitian, biasanya kita merujuk penelitian terdahulu, memiliki objek yang sama atau memiliki objek yang serupa. Dan karakteristik yang terakhir yaitu tentunya sebuah penelitian itu harus memiliki kegunaan atau manfaat. Jika tidak memiliki kegunaan atau manfaat, untuk apa penelitian itu dilakukan? Dan biasanya dalam sebuah skripsi, manfaat itu ditinjau atau ditunjukkan untuk kepentingan praktis, kepentingan akademis, maupun kepentingan-kepentingan lainnya. Kemudian berdasarkan tujuannya, penelitian dibagi lagi menjadi penelitian eksploratif, penelitian verifikatif, dan penelitian pengembangan. Kemudian berdasarkan tujuannya, penelitian dibagi lagi menjadi penelitian yang eksploratif, penelitian yang verifikatif, dan penelitian pengembangan. Lalu apa sih yang disebut penelitian yang eksploratif itu? Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Selanjutnya, yang kedua, penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu yang telah ada. Selanjutnya, yang terakhir, penelitian pengembangan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang sudah ada. Setelah kita membahas metodologi penelitian secara umum, sekarang kita masuk ke dalam metodologi penelitian hukum. Metodologi penelitian hukum didefinisikan sebagai sesuatu penelitian yang objek kajiannya adalah hukum, baik hukum sebagai ilmu pengetahuan atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis, maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan masyarakat atau hukum secara empiris. Jadi di sini metodologi penelitian hukum pada asasnya sama dengan metodologi penelitian pada umumnya, tetapi tentunya yang membedakan adalah objek kajiannya. Objek kajiannya di sini seputar objek atau permasalahan hukum, baik itu penelitian hukum yang sifatnya dogmatis maupun Lalu apa penelitian hukum secara dogmatis? Penelitian hukum yang dogmatis merupakan penelitian hukum yang objek kajiannya adalah peraturan-peraturan tertulis, seperti misalnya tentang keberlakuan asas pada sebuah peraturan tertulis. Dan penelitian dogmatis ini disebut sebagai penelitian doktriner normatif, atau selanjutnya penelitian hukum empiris. Adapun untuk penelitian hukum empiris itu merupakan penelitian hukum yang meneliti bekerjanya hukum dalam masyarakat. Misalnya, berbicara tentang efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian empiris ini disebut penelitian sosiologis atau penelitian lapangan. Jadi, dapat dikatakan dalam penelitian dogmatis itu melihat sesuatu permasalahan dilihat dari sudut pandang hukum, maka pada penelitian empiris itu hukum dilihat dari keberlakuannya.